Ya, halo kawan semua. Hari ini saya akan memberikan opini saya terhadap library credit. Jadi perhatian, ini bukan nasihat investasi. Oke, cuma sekedar berbagi tanggapan, saling sharing doang ya. Jadi sebelum kalian membuat keputusan finansial apapun, pastiin kalian melakukan research lagi ya sebelum membuat keputusan. Oke, jadi library credit ini sebenarnya ialah salah satu alternate coin juga ya. Fungsinya itu apa? Fungsinya ialah sebagai perpustakaan yang bersifat desentralisasi. Oke, dia hidup dalam blockchain. Oke, jadi di library ini kita dapat menyimpan bentuk-bentuk multimedia ya, multimedia dan bentuk digital. Oke, seperti film, oke, TV ya, apapun jenis streaming lah, streaming, live streaming juga bisa ke dalam sana. Oke, jadi ini khusus sangat berguna ya untuk para pencipta karya lah untuk menjual hak sekaryanya ke dalam blockchain ini library ya, karena fungsi teknologi blockchain ialah dia adalah bersifat desentralisasi di mana tidak ada orang tengah yang akan mencoba mengaut keuntungan dari kamu. Oke, jadi ini fungsinya sistem desentralisasi. Berbicara tentang blockchainnya library, oke, itu cukup unik karena dia ada blockchainnya ialah original blockchain dia sendiri, tidak copy and paste dari koin lain manapun, ataupun bukan copy and paste dari Bitcoin, bukan ya, dia tulis sendiri dari dasar. Jadi saya menulis tentang library credit ini ialah di bulan Juli, tepatnya di tanggal 18 ya. Saya mulai tulis di blog saya apa itu library credit, apa itu library credit ya. Jadi keunggulan yang ini, salah satu keunggulan ya mereka akan mempunyai protokol sendiri. Oke, kayak kita di internet, protokol kita apa, HTTPS ya, sedangkan di sini ya dia punya protokol sendiri namanya library ya, LBRY. Lalu kita bisa mempunyai domain sendiri. Kita harus beli ya domainnya, kita harus bid dengan sistem bidding ya, bernego. Oke, siapa yang mempunyai bid tertinggi ya dia akan mendapatkan domain itu. Nah, namun demikian domain ini nggak boleh mengambil nama dari nama-nama yang sudah ada trademarknya. Oke, seperti Warner Bros ataupun kamu ambil Spider-Man, nggak boleh ya. Nggak boleh ada hubungannya dengan nama-nama yang sudah trademark, karena bagaimanapun juga library ini tunduk pada ketentuan DMCA. Oke, kalau nggak tahu DMCA, ini di situ saya juga ada DMCA protected. Oke, artinya adalah hak milik ya, dilindungi. Oke, jadi nggak boleh sembarang copy and paste juga. Jadi oke. Lalu library itu sebenarnya menyerupai BitTorrent. Cumannya dia lebih bagus lagi ya, katanya dia akan lebih bagus lagi. Oke, jadi sekarang sih sebenarnya berhubungan dengan teknologi library itu, ini masih samar-samar. Mengapa? Karena dia baru mulai saja ya, belum belum berjalan, belum, maksudnya teknologinya itu belum ada, belum nampak ya, belum berfungsi ya, masih dalam tahap development. Oke, semua ini masih dalam tahap development. Dan menulis library credit di tanggal 18 ini, itu harganya ialah 74 sen. Oke, harga satu library credit adalah 74 sen. Oke, dan pada saat itu saya sudah beli ya, saya sudah beli untuk nyoba aja ya, nyoba. Karena gini, saya bukan trader ya, saya nggak tahu tengok chart, saya nggak pandai tengok chart, yang nggak tahu rumus-rumus chart, entah apa itu Bollinger Point, entah apa itu ini itu ya, saya nggak pandai ya. Jadi kalau saya berinvestasi pada cryptocurrency itu semuanya adalah berpegang pada fundamentalnya saja ya. Saya membeli teknologinya, saya membeli masa depannya ya, bukan membeli nilainya sekarang. Oke, tapi saya percaya masa depannya harganya bisa 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 tinggi ya, itu yang saya beli ya. Saya beli future, saya beli masa depannya. Oke, jadi ini perlu diketahui lah. Oke, perlu perlu kalian ketahui. Jadi serba sedikit tahulah bagaimana saya membuat keputusan untuk berinvestasi. Oke. Nah, jadi kalau kalian mengikuti ini artikel saya di bulan 7 tanggal 18 harganya 74 sen, ya pasti sekarang kalian akan pusing, kalian akan pening ya, akan pening kepala. Kenapa? Karena pada tanggal 30 Juli, nah ini artikel kedua saya tanggal 30 Juli, itu harga library sudah jadi 40 sen. Oke. Jadi dari 70 sen, 74 sen anjlok ke 40 sen, itu hampir lebih dari
lebih dari 55% loh anjloknya ya. Pusing kepala kan kalau seperti itu. Nah, tapi ada tujuannya. Tujuannya kenapa saya tulis artikel pada tanggal 30 dengan judul kenapa saya mulai mengakumulasi library credit. Kenapa? Ya karena pada saat itu saya melihat harganya anjlok, saya mulai shorting ya, shorting library credit. Nah, apa sih itu shorting? Jadi shorting itu adalah sebuah teknik di mana ketika harganya jatuh dan kalau kita percayai dia akan jatuh terus, ya kita jual. Kita jual untuk menyelamatkan nilai kita, tapi dengan catatan kita harus beli lagi. Oke, jadi pas dia turun sampai 60 sen sampai 50 sen, saya jual. Oke, lalu saya beli lagi di 40, oke. Dan otomatis jumlah nominal library credit yang saya punya itu semakin membanyak. Oke, asetnya dulunya saya beli awalnya ialah contohnya 500 library credit. Nah, sekarang setelah saya shorting, ya mungkin saya punya 600 library credit ya, lebih banyak lagi ya. Lebih banyak. Memang sih rugi, tetap rugi, masih rugi ya, tapi walau bagaimanapun ini cara terbaik untuk menyelamatkan aset selain memperbanyak kuantitasnya. Oke. Nah, jadi pada saat itu mulai turun dan turun ya sampai 40 sen. Oke, dan sekarang lebih dahsyat lagi. Oke, lebih dahsyat lagi di tanggal, kalau tidak salah saya di tanggal 25 Agustus ya. Ya sepanjang inilah, sepanjang 30 Juli sampai 25 Agustus itu terus-terusan anjlok sampai 10 sen. Oke, bayangkan 70 sen ke 40 sen dan sampai 10 sen. Oke. Sampai 10 sen dan saya pun terus shorting. Nah, kabar baiknya ini saya lupa ya di mana, tapi lebih kurangnya antara tanggal ini antara tanggal 25, 26, 27 ya. Itu library credit meluncurkan GUI. Oke, apa tuh? Penampakan GUI untuk pengguna Ubuntu. Oke, jadi sebenarnya kalau pengguna Ubuntu, sistem operating Ubuntu itu sudah bisa mencoba alpha testingnya. Oke, bagaimana penampakan dalamnya ya, gimana cara streamingnya, itu sudah bisa bagi mereka, tapi bagi kita kayak ini pengguna Windows belum bisa. Oke, jadi pada tanggal 25 tidak salah saya itu mereka sudah mempercantik ya, mempercantik penampilannya dan harganya naik. Oke, naik harganya ya dari 10 sen ke 12 sen ya, peningkatan 20% itu besar loh ya, peningkatan satu hari 20% itu besar. Oke, baru tepatnya di pada hari ini tanggal 29. Oke, tidak tahu entah 28 atau 29 ya, penting dalam waktu dekat ini berita yang paling terbaru. Mereka sudah meluncurkan software untuk Windows. Oke, untuk Windows mereka sudah luncurin. Nah, ini library credit hari ini harganya sudah 16 sen. Oke, jadi dari 10 sen ke 12 sen sekarang sudah 16 sen. Penaikan hampir dari 60% dari titik yang paling rendah. Oke, jadi ini sudah mulai nampak titik terangnya. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, apa pendapat saya dengan harga-harga ini, dengan angka-angka ini ya, dari 70 sen ke 40 sen, kemudian ke 10 sen, dan sekarang mulai naik lagi. Apa pendapat saya? Nah, pendapat saya ialah sebenarnya angka 16 sen ini masih di bawah harga. Oke. Ini sebenarnya masih di bawah harga. Kenapa? Karena pada waktu library credit ini masuk ke Bittrex, oke, pertama kali diperdagangkan, lebih kurang bulan Juli juga mulai diperdagangkan, itu mereka mulai dengan harga 35 sen. Oke, mereka buka harganya 35 sen. Oke, jadi sekarang harganya 16 sen, itu sebenarnya masih di bawah harga awalnya. Oke, jadi kalau kita percaya sama sebuah kripto, kita percaya dia bisa besar, soalnya dia di atas 35 sen. Oke, seharusnya. Nah, ini buktinya saya tunjukin ya. Saya tunjukin buktinya 30 sen dari mana. Ini sebuah artikel langsung dari situs resminya library.io. Ini news ya, sebuah artikel. Oke, yang ditulis pada tanggal 15 Juli. Oke, tanggal 15 Juli. Nah, di sini ditulis ya. Metric market cap launch early Bittrex trading at $0.35 per LBC. Nah, ini dia ya. Berarti dimulai dengan harga 35 sen. Mencecah harga paling tinggi $2,93. Ini yang paling tinggi ya, paling gila-gilaannya ya. entah paus mana yang beli ini ya, sampai sebegitu tinggi nilai harganya. Oke, jadi menurut saya harga sekarang masih under value ya, masih di bawah radar. Lalu, nah tadi masih ingat nggak saya ngomong bahwa library credit sudah meluncurkan
software untuk Windows ya, supaya kita bisa tengok itu seperti apa. Oke, dan saya sebenarnya sudah download. Haha, saya sudah download softwarenya, tapi belum saya ini softwarenya ya. Inilah softwarenya, tapi belum belum saya pakai, maksudnya belum saya install sama sekali ya, karena saya mau save untuk tunjukin ya, kita sama-sama, saya mau tunjukin sama-sama ya dalam rekaman ini gimana bentuknya. Oke, ini saya ekstrak. Oke, saya ekstrak. Ayo kita install. Ini library 0,40. Oke, ini saya belum pernah coba ya, ini baru pertama kalinya coba. Ayo kita tengok gimana bentuknya ya. Semoga lancar-lancar aja lah, nggak ada error ini itu. Internetnya hidupin nggak ya? Hidupin aja internetnya. Oke, kita tunggu. Oke, agak lelet sedikit karena ini saya buka program merekam ya. Setiap kali saya buka program untuk merekam kayak gini, komputernya lelet. Kecuali pakai komputer satu lagi ya yang lebih canggih, tapi komputer itu tidak bisa karena itu komputer penting ya. Untuk rekaman komputer ini saja saya rasa. Oke, finish. Ini dia library-nya. Oke, ayo kita buka. Sangat penasaran seperti apa. Udah double klik kah? Oke, double klik. Oke, ditunggu. Oh, Internet Explorer. Oh, why? Asmilit. Kenapa nih? Tidak berhasil lah. Kayaknya ada lagi peraturan apa yang harus dilakukan. Mungkin ada ritual-ritualnya. Kenapa nggak bisa? Apa harus connect ke blockchain dulu? Mungkin ada ritualnya nih. Ya, ada ritualnya, nggak bisa seperti ini bukanya. Oke, nggak apa-apa. Ini akan saya lakukan, akan saya testing dalam video nanti ya. Saya research dulu gimana caranya. Nanti saya akan rekamkan lagi lah untuk pada video berikutnya. Oke, jadi intinya, ini ada errornya. Oke, jadi intinya ini saya masih tidak tahu menggunakannya, tapi memang sudah ada orang yang bisa login ya, orang yang sudah bisa masuk ke dalamnya. Oke, jadi sekian dulu sharing saya pada hari ini. Oke, terima kasih.